Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wijaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan pagi ini saya berada di Desa Indo, Kampung Nelayan, yang lagi lihat nih jembatan yang terputus. Jembatannya runtuh nih. Ini jembatan penghubung Desa Induk dengan desa-desa yang lain. Nah, ini alhamdulillah pas lagi ada Selamat Pak siang Kadesnya. Pak semuanya. Selamat siang. Jadi hari ini lagi dalam rangka apa Pak di sini Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya Kepala Desa Tanjung Buka, Kabianto, didampingi teman-teman. Jadi pada saat bintek saya kemarin di Traka, saya kan bintek itu tanggal 20 sampai tanggal 30. Nah, sehari saya sampai di sana, saya dapat kabar bahwa jembatan ini runtuh, yaitu pada hari Selasa sekitar jam 5. Nah, saya masih ada di Terakan. Nah, oleh karena itu saya menindaklanjuti jembatan yang runtuh ini dengan adanya foto dan dokumentasi yang dikirimkan kepada saya. Permasalahan ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur lewat WA. Alhamdulillah mereka juga sudah menanggapi dengan baik, dan juga sudah sampaikan kepada Pak Bupati, karena pada waktu itu masa-masa pendaftaran beliau, jadi mungkin hanya diarahkan ke PUPR untuk menindaklanjuti ini. Nah, ini jembatan ini hari Selasa runtuh ya, sekitar jam 5. Nah, ini jembatan kurang lebih sudah lebih 10 tahun dibangun. 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun sudah. Panjangnya kurang lebih 48 sampai 50 meter, lebarnya adalah 4 meter. Ini masih kayu alami. Nah, inilah kendalanya nih Pak. Kenapa? Kalau menggunakan kayu dengan dalamnya sungai dengan luasnya wilayah, kendalanya begini. Nah, makanya saya sudah melaporkan ini karena jembatan ini adalah akses penghubung dari Tanjung itu ke Salangketo dan ke 10. Dan kebetulan juga anak-anak kita dan ibu-ibu guru itu, mereka kalau mengajar lewat sini ya kan, lewat sini. Nah, jadi dengan putusnya akses ini, mau tidak mau mereka itu lewat perahu untuk sementara. Untuk sementara lewat sini ya. Lewat perahu itu, lewat perahu. Nah, mereka ini ada yang tidak bisa berenang, ada yang tidak. Namun saya inisiatif dari desa menyiapkan pelampung. Jadi setiap anak-anak nanti yang mau nyebrang harus pakai safety, alat safety ya. Nah, ini jembatan saya sudah usulkan ke PUPR, tapi mungkin tidak bisa realisasi tahun ini karena ini kan sudah berjalan. Mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan tahun depan. Tinggal saya koordinasikan sama kepala PU. Ini saya belum ketemu. Tapi dengan kejadian ini kebetulan saya ada di Terakan, saya langsung melaporkan ini ke kepala badan BWS ya. Alhamdulillah BWS ini siap membantu kita, membantu untuk memperbaiki sementara. Sementara mungkin jalan yang tadi 4 meter dirubah menjadi 2 meter. Kenapa? Karena memang tidak ada anggarannya. Tidak ada anggarannya, bagaimana bahan-bahan yang tadi ini ada kita bisa gunakan. Yang penting untuk sementara ini sebelum diperbaiki, jembatan ini bisa digunakan untuk anak-anak kita sekolah. Ini SMP Negeri 3. Di sana SMP Negeri ya Pak? Ya, ada SMP Negeri 3 dan kebetulan di sini ada SD. Ya, ada SD nih. Jadi anak-anak aksesnya satu-satunya jalan ke sini. Sini ya Pak. Nah, jadi mau tidak mau kita harus apa? Sikapi dengan cepat ini barang ya kan. Kasihan. Jangan gara-gara jembatan ini putus anak-anak tidak sekolah. Ibu-ibu tidak bisa datang mengajar ke sana. Nah, nanti kan alhamdulillah kami mengukur dan mungkin dalam dekat ini kita akan perbaiki ini. Perbaiki tapi dengan dana swadaya ya Pak ya, swadaya. Saya harapkan nanti masyarakat khususnya yang ada di SP 10, yang ada di SP 2, kita keroyokan kerjasama bagaimana untuk sementara kita rehab ini sambil menunggu usulan. Mudah-mudahan usulan kita bisa dikabulkan dan kita bisa bangun ini yang lebih ini permanen lagi, permanen tidak kayu seperti jembatan SP8 SP9 gitu. Nah, mungkin teman-teman dari BWS atau dari ANI juga ada siap membantu kita Pak. Membantu artinya
membantu siap memperbaiki ini, bagaimana jalan ini bisa dipergunakan untuk sementara. Nah, ada Pak Saharnya, ada Pak beliau nih langsung nih mungkin yang mengerti nanti ukurannya, ada beliau nih karena beliau memang bidangnya. Siap. Ya. Nah, kalau ini Bu Guru coba ditanya nih hari-hari dulu Jadi, bagaimana bisa Agak mendekat sini Bu, biar supaya kedengar eh suaranya Bu. Jadi di sini kita akan menanyakan beberapa Bu untuk terkait jembatan atau akses penyeberang untuk Ibu mengajar di sekolahan. Jadi sangat penting ya Bu ya untuk dibangun di jembatan di sini Bu. Iya, sangat penting. Ya, hari-hari nyebrang dari sini. Iya, nyebrang. Oh, nyebrang dari sini. Jadi sementara Oke. tuh nyebrang naik perahu. Oke. Itu pun kalau ada yang kasih seberang ya, baru kita bisa nyebrang ya. Kayak tadi kan minta tolong sama ada Pak Marufi untuk kasih seberang. Oh, untuk sementara gitu Bu ya. Bang. Ini Jadi- besok mungkin minta tolong anak-anak itu lewat. Ada tadi dibuatkan tali pegangan. Jadi bersyukur ya Bu ya, Ibu kepala desanya di sini langsung sikap, langsung membantu untuk supaya terbangunnya jembatan ini maupun dari bantuan dari manapun. Yang penting kepala desanya langsung sikap membangun di sini. Jadi bersyukur Ibu mempunyai kepala desa Pak Sugardianto langsung sikap untuk membangun ini Bu gitu. Jadi coba berikan ucapan terima kasih atau seperti apa kepada pemerintah desa Tanjung Buka. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa sudah sigap menyikapinya agar terrealisasi secepatnya. Amin. Amin, amin, amin. Tapi ini Bu ya, ini yang kami bangun ini kan ini bukan dana desa, bukan dana, tapi ini kita menggunakan ada Swadaya, bantuan betul, Pak. swadaya, tapi Oke. sifatnya sementara. Sementara, Bu, ya. gitu, Bu. Yang penting Ibu bisa lewat sini menggunakan motor. Nah, kalau untuk perbaikannya secara permanen itu menunggu waktu, menunggu proses. Karena kami sementara mengurus dan rambu-rambu lampu hijau yang diberikan oleh Pak Gubernur juga sudah ada. Tinggal bagaimana saya akan ketemu dengan kepala PUPR provinsi. Nah, ini yang belum saya ketemu. Tapi kalau ke Pak Gubernur sudah ada tanggapan yang positif. Saya pun lewat WA saja ke beliau. Alhamdulillah. Begitu Bu ya. Jadi ingat ini bukan dana desa mengapa, tapi saya kebetulan ada teman-teman yang bekerja di sini. Kebetulan ada dari BWS. Saya minta tolong bagaimana ini kan kebetulan juga mereka di sini juga lewat di sini hari-hari. Kalau mau pergi kontrol, mau pergi lihat pekerjaannya lewat sini daripada dia memutar jauh. Iya betul. Mungkin dalam dekat ini ya Pak, alatnya untuk ini kapan Pak datang kira-kira? Minggu ini kayaknya. Jadi cara metode pelaksanaannya ini kan 4 meter, kita jadikan 2 meter karena kita melihat kondisi kayu yang ada di sini ini banyak yang sudah kapuk ya. Jadi kita nanti akan melakukan inventarisasi mana yang material-material yang bisa dipergunakan. Jadi kalau untuk lebarnya kembali lagi ke 4 meter mungkin belum ya Bu ya. Mohon maaf yang kita bikinkan, yang penting akses untuk anak-anak sekolah, ibu guru itu masih bisa dipakai. Ya kan masih bisa lalu nanti dari usulan Pak Kades tadi mungkin tahun depan insya Allah dari Pak Gubernur, Pak Bupati pemerhati terhadap masyarakat yang ada di sini baik SB2, SB10, Desa Selengketo itu mungkin secepatnya kalau saya bisa, karena mereka tidak bisa menunggu terlalu lama ini kalau melihat secara ini. Jadinya akses ini adalah supaya cepat mereka bisa datang ke sekolah untuk pendidikan mereka dan ibu-ibu yang mengajar. Mungkin dari masyarakat yang lainnya mungkin bisa cuma sepeda motor aja Pak Kades ya, nggak bisa bersimpangan, harus satu-satu ini. Kalau bersimpangan mungkin nggak cukup. Nah, jadi untuk sementara memang mereka masih pakai akses jalur air, transportasi air, tapi harusnya secepatnya untuk selalu diperhatikan untuk keamanan.
karena mereka ada yang bisa, yang tadi sudah dikatakan Pak Kades, ada yang bisa berenang atau tidak berenang. Itu sangat resiko sekali apabila adanya pasang surut air. Ini sangat mempengaruhi mereka dalam kegiatan aktivitas setiap harinya, Bu ya. Ya, jadi itu mungkin dari saya. Nanti kita melakukan inventarisasi dibantu sama masyarakat di sini untuk menjadikan jembatan ini ada jembatan akses sementara supaya masyarakat ataupun ibu-ibu guru atau anak-anak SD bisa mempergunakan jembatan sementara ini. Mungkin saya cuma menunggu alat datang, nanti bisa kita sama-sama berbahu membahu membangun untuk kepentingan untuk masyarakat di sini. Mungkin itu dari saya Pak Kades. Ya, saya tambah sedikit. Ya Bu, ini kan ini ada bekas sepit kami. Sepit desa itu inventaris desa ya Bu ya. Sepit itu sudah tidak ada bodinya, itu yang dipakai. Sementara cuma saya pesan Bu, nanti sampaikan salam kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa minta tolong anak-anak agar tidak seberang apa dan sebagainya. Nanti kita siapkan pelampu. Ya, walaupun yang namanya bisa berenang, apalagi yang tidak yang namanya bahaya yang kita tidak inginkan kan kita tidak tahu, apalagi namanya air. Mungkin Ibu tahu di air ini ada apa ya kan. Nah itu ya artinya kita mencegah dulu sebelum terjadi. Ya tolong disampaikan, mungkin karena saya tidak sempat ketemu beliau, ada pesan Pak Kades itu kan perahu pakai itu ya, perahu desa itu nyebrang sementara. Nanti dari kami menyiapkan pelampung. Jadi setiap anak-anak mau nyebrang wajib pakai pelampung, wajib pakai pelampungnya Bu ya. Ya terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama, Doakan semoga kita dikasih kesehatan, kekuatan, Amin. umur panjang. Amin. Semoga kita bisa membangun berbuat untuk desa Tanjung Buka Bu ya. Makasih Bu ya. Sehat selalu ya Bu ya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Kades ya. Jadi hari Itulah ini saudara-saudara semua, bincang-bincang dengan Pak Kades, konsultan juga guru SMP yang setiap hari melintas di sini Yang menyambut ini bukan karena posisinya alat, karena ini runtuh dan harapannya bisa segera diperbaiki walaupun untuk sementara dengan swadaya masyarakat. ini teknisnya tiang. Harapannya segera bisa untuk dilalui. Nah inilah saudaraku. Pak dua jalur ini di rencana kedepannya mungkin ada untuk dulu diusulkan ini atau yang kayu Pak. Saya rencanakan untuk yang beton paten aja yang paten ya Pak ya, karena sudah tidak ada rusaknya. Kalau yang begini masih ada rusaknya. Seperti ada contoh yang SP8 SP9 ya, bagus. Saya rasa kurang lebih aja jalan sungainya ini yang ada di SP8 SP9. Jadi ada yang saya mau tanyakan lagi nih Pak terkait jaringan listrik Pak yang selama ini di luar media sosial atau di media sosial itu katanya ada yang dari partai atau dari mana, itu monggo dijelaskan Pak. Jadi murni Pak yang pemasangan jaringan pengusulan itu, pemasangan jaringan listrik sampai pemasangan listrik ada yang gratis itu murni usulan kita. Kenapa? Desa, kabupaten, provinsi itu punya aturan yang namanya RPJMDes. Jadi semua segala sesuatu yang mau dibangun di desa itu ada aturannya berdasarkan RPJMDes-nya itu, rencana kerja program jangka panjang kami. Nah, itu murni kok usulan. Kan mungkin Bapak ingat pada 2021 saya dilantik tanggal 15 Maret 2021. Tanggal 22 itu saya sudah minta surat dukungan kepada seluruh masyarakat. Pada waktu itu zamannya masih Pak Pandi, Pak RW ya. Saya minta fotokopi KTP mereka, minta persetujuan agar lahan mereka itu siap untuk dipasang tiang. Nah, sama juga yang ada di SP8, SP9, saya kumpulkan seluruh RT melalui Pak RW-nya namanya Pak siapa Indra? Pak Darno. Pak SP9 Pak RW, SP8 RW-nya Pak Darno. Pak Darno. Nah, saya minta tanda tangan kepada seluruh masyarakat melalui RT biar lebih cepat, minta KTP dan KK-nya agar nanti ketika ada pemasangan tiang listrik mereka tidak akan menuntut yang namanya ganti rugi, karena memang pemasangan instalasi jaringan tiang ini tidak ada ganti rugi. Makanya kami ini mendukung biar tidak terjadi hambatan-hambatan.
Jadi alhamdulillah itu kami serahkan pada waktu itu kepada Pak Muis ya. Pak Muiz. Pak Muis di SDM sudah itu. Nah, kemudian minta lagi persetujuan Pak Muis kemarin bahwa pemasangan tiang listrik ini tidak ada ganti. Kami minta lagi persetujuan, minta tanah, kami kasih. Alhamdulillah terpasanglah pada waktu itu. Ya kebetulan kan pada waktu itu juga bertepatan dengan kampanye. Nah, mungkin ada yang mengambil kesempatan, tapi itu tidak murni melalui SDM. Ya boleh ditanya SDM provinsi, ada usul. Nah, terkait masalah itu berkelanjutan, ada lagi bantuan namanya pemasangan instalasi dan kilometer gratis. Nah, itu kan tidak semua. Kenapa ada di SP8 dan ada di SP9 dan SP10 itu juga murni usulan dari kita kemarin. Nah, dari desa, cuman memang dari SDM tidak bisa memenuhi semua. Tapi insya Allah dia akan usahakan untuk di tahun berikutnya ya Pak RW ya, di tahun berikutnya untuk mengusulkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk pemasangan kilometer dan instalasi itu secara gratis. Alhamdulillah sudah hidup. Kalaupun ada yang bilang oh sayang membangun ini, sayang, biarkanlah mereka berkata demikian. Tapi pada intinya segala sesuatu kegiatan apapun yang ada di desa pasti ujung-ujungnya akan lari ke desa. Pasti desa akan tahu, tidak akan mungkin tidak. Sekecil apapun itu pasti desa tahu. Begitu. Mungkin orang hanya mau mengambil kesempatan dalam kesempatan. Ya saya tidak kampanye ya. Saya berterima kasih dengan Pak Gubernur, Pak Baliwang. Alhamdulillah dulu yang jalan kita di BC, yang jalan penghubung antara Tanjung ke sini itu ketika kita maghrib atau apa hujan tidak bisa lewat di situ kan, alhamdulillah dia bisa membangun jalan situ. Berapa? 2,3 kilo ya itu kemarin yang ada di SP 8. Nah, ini juga kita terima kasih dengan beliau Pak. Apa ini sudah kerja nyata beliau. Apa ini ada membangun instalasi jalan, ada membangun ini kerjasama antara BWS sama provinsi, ada pembangunan tanggul blok, SP6B ada, SP10 ada. Alhamdulillah apa yang kita rasakan ya memang kalau untuk memajukan itu kan butuh waktu, butuh proses, tidak langsung semudah membalikkan telapak tangan. Karena yang dibangun oleh beliau itu bukan hanya desa Tanjung Buka. Kita ini ada 5 kabupaten 1 kota, berapa desa, berapa kecamatan. Nah, itu kita syukur alhamdulillah ketika itu sudah ada. Nah, sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuannya selama ini, dan juga dia juga sudah menyampaikan, saya ketemu pada waktu itu, Pak bagaimana dengan di Tias, di sana jaringan tidak ada. Alhamdulillah juga sudah membantu kita untuk jaringan di Tias. Katanya pada waktu itu menunggu alat ataupun apa yang namanya, saya lupa alatnya itu sudah terrealisasi, tinggal dibawa ke Tias lagi. Nah, itu Di Tias sudah ada penerangan listrik gitu ya Pak ya di sana Pak ya. bukan jaringan Telkomsel yang tidak ada sana, yang jaringan Telkom. bukan jaringan. Kalau lampu di sana Geng. kita ada kan, dari desa sudah ada membantu, tapi dia solar share. Oh solar share. Ya itu dengan bantuan dompeng, kemudian ada bantuan dinamo, dan Pak Gubernur juga ada membantu dua unit itu. 2 unit Ya, itu, Pak, 2 solar share itu ada, dia bantu. Kemarin dia membantu mesin lampu, tapi yang tidak solar share ada 2. Tapi karena itu tidak, asas mapannya tidak ada, dibantukanlah untuk desa 1, untuk Tias 1. Kemudian dibelikan lagi kami 1 yang pakai dinamo itu. Alhamdulillah lengkap dinamonya sama mesinnya, sama pambelnya siap. Alhamdulillah sudah dibantu sama Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur di sini langsung sigap gitu ya Pak ya. Sikap. Membantu warganya di sini, atau masyarakat untuk membangun terutama. Mudah-mudahan Pak Kades, terima kasih hari ini kita boleh ngobrol dan mendapatkan informasi dengan Pak dari konsultan dan kontraktor, dan Pak Kades pemerintah Desa Tanjung Buka dalam memberikan informasi di luar gitu Pak. Jadi selama ini kita baru pertama kali ini untuk meliput kepala desa atau pemerintah desa untuk program-programnya ke depannya nanti. Semoga ke depannya kita ya kan Mas, yang perlu dipahami Mas, Tanjung Buka ini desa lain daripada yang lain. Siap. Karena desa uniknya gini Pak, Siap. di mana-mana yang namanya desa itu 1 SP itu 1 desa. Oh betul. Ya, Tapi kita ini ada 6 SP Pak, 6 6 SP 1 desa.
lain lagi desa Salangketoknya lagi Pak, lain lagi di Tiasnya sana, lain lagi di Tundunnya. Baru akses kami ini Pak jauh. Kenapa? Harus menggunakan perahu. Contoh saja saya kasih keunikannya. Di mana desa di Bulungan inilah, kita bicara di Bulungan atau di Kalimantan Utara ini, ada satu desa ada 6 puskesdesnya dan 2 pustunya. Desa Tanjung Buka. Karena setiap ESP ada puskesdesnya. Bayangkan berarti kita 8. Yang mana kita ketahui puskesdes itu bisa 2 atau 1 saja, tapi kita nih 6. Nah, itu satu contoh. Kedua lagi contoh. Di mana-mana yang namanya desa yang memiliki Karang Taruna itu satu desa Tanjung Buka, tapi setiap SP ada ada Karang Taruna. Itu keunikannya di situ, Pak. Makanya pembangunannya ini sulit. Kenapa? Karena terbagi-bagi Pak. Karena ketika walaupun anggaran kita ini ada DDD kita ini nomor 3 terbesar se Kabupaten Bulungan desa, tapi dengan luas wilayah RT saja kita berapa? 40. RT kita 40, RW kita 6. Wilayah kita berapa tadi? SP aja SP ada 6. Salangketok tambah 7, Sebudak. Kemudian Tias, Pulau Tundun. Bayangkan. Luar biasa. Berarti mungkin Tanjung Buka ini desa terluas di Bulungan ini Pak ya? Saya kalau melihat, enggak juga saya katakan desa terluas, masih ada yang lebih luas daripada kita. Tapi unik. Kalau RT mungkin dia setelah Salim Batu tuh lebih 50. Dia nomor pertama RT yang terbanyak, baru Tanjung Buka. Kalau kelurahan banyak yang 100-an. Ini kita berbicara desa. Oke, terima kasih banyak Pak Kades, Pak Konsultan, juga Pak Kontraktor. selalu semangat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan rezeki kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah saudaraku, bincang-bincang bersama beliau-beliau, Pak Kades, juga konsultan dan juga kontraktor untuk penanganan jembatan ini yang nantinya akan sementara diperbaiki dengan swadaya masyarakat. Walaupun nggak harus lebar 4 meter, mungkin bisa 2 meter saja, yang penting bisa dilalui untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan jembatan yang sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah desa. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semua. Oke, salam sukses dan sejahtera selalu bagi kita semua. Semoga kita sukses dan bahagia. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.